Masih membahas apa yang kemudian kita sebut saja beberapa peristiwa yang berturutan terjadi, penyerangan ulama, penghinaan terhadap wakil presiden yang juga seorang ulama di Indonesia, ada vandalisme di masjid, masih ada Kiai Haji Mas Duki Baidowi, Brigjen Awi Setiono, dan juga Mas Imam Prasojo. Mas Imam tadi sudah mendengarkan juga, dan begitu jeda saya ngobrol sedikit, mudah-mudahan juga didengar oleh Pak Awi dan juga Pak Kiai Mas Duki bahwa Mas Imam ingin menyatakan bahwa agak harus sedikit out of the box begitu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah secara keseluruhan, Polri sebagai institusi secara khusus. Jelasnya seperti apa, Mas Imam, menurut Anda? Ya, sekali lagi ya, publik itu kan punya persepsi. Nah, melawan persepsi itu nggak mudah, ya. Nah, kenapa kemarin tadi saya tawarkan harus ada satu kajian yang betul-betul berbasis pada kajian yang ilmiah ya, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang bisa jadi misalnya perguruan tinggi ataupun di dalamnya ada kriminolog yang punya kredibilitas, dikenal integritasnya dan sebagainya ya, untuk ikut terlibat ya kan. Nah, hasilnya itu bisa saja yang menyampaikan kepada publik itu adalah tim investigasi yang independen tadi. Nah, kalau itu dilakukan ya, walaupun hasilnya bisa jadi sama loh Mas, dengan apa yang selama ini dilakukan ya. Tetapi kalau itu dilakukan dengan kajian yang jelas-jelas ada evidence ya, dikemukakan dengan baik, itu tentu akan menambah kredibilitas, Mas. Itu yang menurut saya harus segera dilakukan. Karena saya bisa aja berteori ABC ya, tetapi kalau baseless ya, tidak ada basisnya, tidak dikatakan dari hasil sebuah kajian dengan evidence. Apalagi kalau saya tidak dipercaya. Walaupun berbasis pada evidence yang sangat objektif, kalau saya nggak dipercaya bagaimana, Mas? Untuk kasus-kasus yang sensitif dalam politik, bahkan kejahatan yang ada hubungannya yang politis, kan kita pernah membentuk tim pencari fakta dan lain-lain. Nggak kemana-mana juga, Mas. Maksud. Exactly, betul itu, Mas. Jadi kita harus berani melakukan kayak gitu ya, apalagi. Tapi hasilnya juga nggak kemana-mana, artinya kemudian publik tergantung juga melihat hasilnya begitu. Ya, kalau misalnya publiknya memang masuk ke wilayah post-truth ya, apapun hasilnya yang dia hanya puas ya kalau sesuai dengan apa yang ada di pikiran dia. Tapi saya kira masyarakat Indonesia itu kan nggak seperti itulah semua ya. Jadi ada orang-orang yang memang kritis ya, yang tidak terjebak kepada fenomena post-truth ya. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa apapun ya dalam situasi seperti ini kita harus saling bahu-membahu membuat prosedur ilmiah, ya libatkan semua pihak yang kredibel, dan saya kira stop orang-orang terpercaya, orang-orang yang dipercaya di Republik ini, termasuk juga mungkin tim investigasinya melibatkan kalangan ulama. Ya kan, kalau memang ulama itu menjadi bagian, sekarang ini kan jadi seperti kayak menjadi sasaran, libatkan mereka. Nah, Pak Kiai Mas Duki, iya jangan-jangan MUI di era media sosial seperti ini dan segala sesuatunya mungkin harus lebih aktif lagi, lebih terasa lagi di tengah masyarakat dalam situasi-situasi seperti ini. Bukan hanya karena ulama jadi sasaran, Pak Kiai, tapi isu-isu sensitif keagamaan berbau Islam, di mana kita mayoritas Islam ini kan penting untuk dilindungi. Jangan-jangan kita kemudian jadi terpecah belah gara-gara situasi peristiwa yang berturutan dan lain-lain, publik punya pikiran macam-macam gitu. Pak Kiai, MUI bisa melakukan ini? Begini, Mas ya, saya ingin mencoba melihat dari apa yang Pak Awi kemukakan ya. Dari awal, bahwa seluruh peristiwa itu semuanya berdiri sendiri, dan satu hal yang menurut saya ada titik temu di antara seluruh peristiwa yang berdiri sendiri itu adalah orang dengan gangguan jiwa. Ya, ada orang
dengan gangguan jiwa. Di dalam teori untuk menangani gangguan jiwa, biasanya ada yang disebut dengan caregiver. Caregiver itu adalah orang yang memang ditugasi untuk bagaimana supaya dia itu orang yang dengan gangguan jiwa itu tidak mengganggu orang lain. Yeah. Nah, di sini sebenarnya kalau kita bicara persoalan-persoalan yang terkait dengan tadi yang kita bilang bahwa memang ada persoalan sosial distrust, ada banyak orang stres dan banyak kemungkinan makin banyak orang dengan gangguan jiwa. Tapi saya melihat ya kalau kita lihat dengan kebijakan pemerintah terkait dengan bagaimana manajemen rumah sakit yang menangani orang dengan gangguan jiwa, saya kira itu juga satu persoalan yang sebenarnya perlu kita tinjau. Dan maksud saya begini, kita tidak bisa menangani persoalan ini hanya satu soal tapi tidak dikaitkan dengan yang lain. Ya. Nah, karena kalau pengakuan seperti yang dibilang Polri ya, Pak Awi itu saya kira cukup objektif dia mengemukakan gitu ya. Itu artinya memang ada persoalan di situ. Ada persoalan tentang bagaimana penanganan orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Saya kira itu penting untuk kita lihat. Bahwa kemudian bagaimana melibatkan ulama MUI supaya lebih lebih bagus ya di dalam melakukan komunikasi keagamaan, memberikan pemahaman keagamaan yang moderat, yang tawaf setia. Saya kira itu kan sebenarnya kan kalau kita lihat batang tubuh umat Islam kan nggak berubah sebenarnya, dalam artian bahwa batang tubuh umat Islam di Indonesia itu yang moderat sebenarnya. Bahwa kemudian ada tadi sebut era post-truth, ada gangguan-gangguan yang sifatnya dalam konteks bermedia sosial itu menjadi problem, itu ya kita atasi bersama-sama karena memang persoalan literasi media kita memang masih sangat-sangat lemah. Dan kebijakan mengenai literasi media sosial pun sebenarnya sampai saat ini ya kalau kita lihat konteks negara ya masih jauh. Oke. Ya. Mas Bayu, kita dapat poinnya. Silakan Mas Imam. Jadi saya kira publik yang kita harus bisa jawab itu adalah pertanyaan begini. Banyaknya yang mengalami gangguan jiwa. Nah, itu tentu kan harus ada bukti-bukti yang bisa meyakinkan. Tetapi kalau itu gangguan jiwa, betul gangguan jiwa, kenapa tindak kekerasannya mengarah kepada tokoh-tokoh tertentu saja, misalnya gitu. Kok orang punya gangguan jiwa punya kemampuan selektif gitu kan? Nah, tentu kan itu perlu dieksplorasi. Jadi jangan sampai orang gilanya cerdas banget gitu kan. Persepsi publiknya tuh kok mengarah kepada misalnya tokoh-tokoh agama. Nah, ini hal-hal seperti ini yang menurut saya menjadi sulit sekali untuk bisa melawan persepsi publik yang beranggapan bahwa ini rekayasa kalau tidak dilakukan kajian-kajian yang objektif, independen dan melibatkan lintas pihak ya, termasuk pihak ulama itu sendiri ikut terlibat, kalangan kriminolog barangkali ya, yang kredibel dari universitas yang punya kajian-kajian seperti ini. Saya kira kita harus bantu polisi supaya jangan sampai keputusan ataupun apa yang dihasilkan oleh polisi itu terus kemudian seperti dianggap tidak punya makna gitu, tidak punya nilai kepercayaan gitu. Itu yang harus kita bantu, Mas Bayu. Oke. Saya simpan nih usulannya dari Mas Imam begitu ya. Saya ke Pak Awi sebentar. Pak Awi, berkaitan dengan fakta-fakta semacam ini kan sudah sering kali sebetulnya terjadi dan mungkin publik sebelum kemudian kepolisian menangkap orangnya dan kemudian proses, itu orang udah bilang Pak di media sosial, ini sebentar lagi nih pasti ketahuan orangnya punya gangguan jiwa, hal semacam itu. Walaupun itu faktual, kemudian benar dari apa yang kemudian disidik dan diselidiki oleh kepolisian. Lepas dari itu, nanti kita sama-sama, saya sedikit bagian akhir menutup lagi ke bagian sana. Tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh kepolisian, bekerja sama dengan siapa saja untuk melindungi ulama, kemudian tempat-tempat ibadah, tidak hanya Islam, karena mungkin saja nanti juga terjadi hal-hal di tempat ibadah lain. Pada situasi seperti saat ini, itu apa yang kemudian sudah
tekan tombol darurat, apa yang kemudian dihubungi, siapa yang diajak meeting atau rapat untuk kemudian menjaga ini semua agar tidak terjadi hal-hal yang berturutan seperti ini di kemudian hari, Pak Awi, dari kepolisian? Jadi Mas Bayu, kami cerita pengalaman dulu. Di mana saya bertugas selama ini selalu kalau ditempatkan suatu daerah, pasti kita temui tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan agama, ulama-ulama. Itu adalah salah satu bentuk bahwasanya kita peduli melindungi mereka. Kemudian dalam implementasinya, memang Pak Mas Bayu, kita juga tidak boleh dalam artian quote and quote seperti zaman-zaman dulu kan kita dipersepsikan polisi mengawasi masjid, polisi mengawasi ulama. Itu juga tidak bagus juga. Namun pada akhirnya kepolisian juga dalam kegiatan-kegiatan agama memang dikesampingkan tidak memerlukan izin kecuali dalam kegiatan yang memerlukan ruang publik atau mengganggu ruang publik. Misalnya ada pengajian akbar, pengajian besar sehingga jalan tertutup. Itu paling-paling yang selama ini kita lakukan harus melalui izin kepolisian, kemudian kita lakukan pengamanan dan sebagainya. Tapi kalau kita kegiatan-kegiatan sehari-hari misalnya sholat 5 waktu, tentunya kan tidak perlu harus kita lakukan pengamanan gitu. Itu yang kita dorong untuk membuat tahmir masjid, kemudian dari tahmir masjid itu ada remaja masjid, bisa mengamankan lingkungannya sendiri. Itu yang kita berdaya. Sekarang sedang dibangun ke sana begitu ya? Ya, kemudian terkait dengan case ini tentunya juga ini menjadi perhatian di seluruh jajaran dan pimpinan Polri sudah menekankan kepada masing-masing Kasatwil, para Kapolda, para Kapolres. Ya, dengan kejadian itu tentunya juga harus selalu dimonitor apapun yang terjadi, sekecil apapun kegiatan-kegiatan masyarakat. Istilahnya kita ini di kepolisian dinamakan deteksi dini. Jangan sampai ada permasalahan-permasalahan. Di sana ada Babin Kamtipmas. Tentunya Babin Kamtipmas juga silakan berkoordinasi. Kemudian dari Tahmir Masjid juga demikian, kalau ada kegiatan-kegiatan sampaikan di sana. Ada Polsek, ada Babin Kamtipmas. Kita insya Allah tentunya juga akan melakukan backup pengamanan apabila kita dibutuhkan. Ya, nah hal semacam ini yang masyarakat harus mengerti bahwa kepolisian memang seperti itu. Walaupun memang untuk pengamanan dan segala sesuatunya memang harus melapor situasinya saat ini. Pak Kiai, bagian akhir mungkin dan juga nanti Mas Imam mungkin singkat-singkat. Dari situasi seperti ini, saya ingin Pak Kiai Mas Duki dari MUI apa yang kemudian dilakukan. Saya cuma pikir begini, karena di paket pengantar di awal tadi juga dikatakan dan ada benarnya, Pak ulama seperti Syekh Ali Jaber ini bukan ulama yang apa-apa mengkritik pemerintah dan lain-lain. Betul-betul ulama yang banyak menyebarkan Islam yang baiklah ke masyarakat, tapi ada serangan juga. Nah, hal semacam ini yang kemudian membuat kita melihat ini sebenarnya ada apa sih begitu. Bukan ada situasi politisnya, tetapi mungkin ini ada ingin yang memecah belah. Nah, hal-hal semacam ini bagi Islam sebetulnya kan harus kita jaga. Apa yang ingin disampaikan ke masyarakat dari MUI, Pak Kiai Mas Duki? Ya, kalau bagi Majelis Ulama Indonesia ya, karena memang Majelis Ulama Indonesia ini kan gabungan dari berbagai organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Jadi ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah dan seterusnya. Dan masing-masing pihak sebenarnya mereka juga sudah melakukan langkah-langkah untuk melakukan penjagaan ya, bansernya, ada Kopam dan seterusnya. Saya kira itu otomatis akan jalan sendiri. Tapi bagi Majelis Ulama Indonesia yang paling pokok itu sebenarnya adalah bagaimana agar paham ya, Islam moderat di Indonesia itu harus terus diperkuat. Saya kira hanya itu. Karena tantangan terbesar bagi umat Islam ke depan, bahkan bagi negara ini, sebenarnya adalah persoalan yang berhubungan dengan ideologisasi agama. Saya kira ini adalah satu soal yang sebenarnya menjadi tantangan ke depan. Kalau kita lihat di berbagai
bacaan-bacaan kalangan muda dan seterusnya. Saya kira tantangan yang terbesar itu di situ. Jadi bagaimana hubungan paham keagamaan dan paham kebangsaan itu bisa kompatibel, itu akan selalu mendapatkan tantangan. Dan efek dari tantangan itu akan menimbulkan isu yang selalu harus kita hadapi. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih. Mas Imam, singkat ya. MUI sudah melakukan tugasnya, kepolisian pasti melakukan tugasnya. Selain Anda usul tadi ada sebuah tim sebagai sebuah usulan, mudah-mudahan didengarkan dan bagaimana nanti pembentukannya. Tapi apa yang kemudian bisa masyarakat jaga juga dari situasi seperti ini berkaca dari beberapa peristiwa yang seperti beruntun ini terjadi di tengah kita? Pertama ya Mas, kalau teorinya memang karena banyak sekali orang gila, maka yang harus dijaga nggak hanya ulama. Karena orang gila itu biasanya menyerangnya tuh random. Ya, tapi kita harus jaga mereka gila, jadi ini ya. Ya? Ya. Terus yang kedua, kalau sosial media yang menjadi penyebab, maka kita harus kaji juga ucapan-ucapan seperti apa yang bisa memprovokasi atau bisa orang terprovokasi. Nah, jadi banyak kajian-kajian yang perlu dilakukan. Tetapi apapun sebabnya, ya, mungkin polisi bisa mulai menyusun protokol keamanan. Selama ini kita dengar protokol kesehatan, tapi protokol keamanan, ya, buat tokoh-tokoh atau figur-figur yang sering terekspos kepada publik, ya, baik itu secara fisik, ya, karena dia sering melakukan pidato di tempat-tempat umum, ya, atau figur-figur politik tertentu, gitu kan, itu perlu ada protokol keamanan dan bisa jadi harus dibangun dari kalangan mereka sendiri. Saya bisa paham bahwa tadi Pak Awis mengatakan kalau polisi yang jaga kan nanti jadi kayak dianggap intel, gitu kan. Nah, jadi lebih bagus memang ada protokol keamanan, bisa jadi nanti didampingi oleh kepolisian maupun pihak lain, ya, untuk bagaimana protokol keamanan ini betul-betul bisa diterapkan, yang dijaga oleh kalangan mereka sendiri. Jadi hal-hal seperti itu, Pak, yang mungkin harus dilakukan. Baik, mudah-mudahan ini semua menjadi masukan bagi kita semua untuk meredam aksi kekerasan terhadap ulama dan tempat ibadah. Terima kasih Pak Kiai Haji Mas Duki Badowi, terima kasih Pak Brigjen Awis Setiono, dan terima kasih Mas Imam Prasojo. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.